Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Ustazah berjumpa kembali dengan kalian, tentunya masih dalam pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Untuk pekan ini kita akan belajar masih dalam bab transformasi geometri. Nah, khususnya yang Ustazah bahas kali ini adalah rotasi atau perputaran. Nah, Ustazah berharap video yang sudah Ustazah sampaikan bisa kalian saksikan sehingga bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan aktivitas yang sudah Ustazah sertakan. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, untuk pekan ini kita masih akan belajar tentang transformasi geometri. Nah, Ustazah akan mengingatkan kembali yaitu apa sih pengertian dari transformasi. Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Sedangkan transformasi geometri itu sendiri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu x, y menuju posisi lainnya yaitu x aksen, y aksen. Transformasi itu sendiri anak-anak ada 4 ya, seperti yang kemarin saya menjelaskan, yaitu yang pertama adalah translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, kemudian yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua sudah Ustazah bahas di video sebelumnya. Kalau ada yang lupa bisa diputar kembali. Untuk kali ini, minggu ini Ustazah akan membahas khususnya tentang rotasi yaitu perputaran. Rotasi adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Jadi lewat titik pusat ya, dan sudutnya tertentu. Dalam rotasi ini, sudut yang dipakai untuk SMP adalah 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasinya ada 2 anak-anak, yaitu berlawanan jarum jam ke kiri, kemudian searah jarum jam ke kanan. Nah, untuk berlawanan arah jarum jam itu sudutnya positif, sedangkan searah jarum jam sudutnya bernilai negatif. Nah, ini titik pusat rotasi adalah dari titik asal 0,0. Untuk contoh rotasi sendiri yaitu pada komedi putar ya, kita bisa memutar nanti sesuai sudut berapa. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan rotasi lebih dalam, nah di sini Ustazah mau mengingatkan kembali sudut rotasi ada 4, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, kalau searah jarum jam maka sudutnya bernilai negatif, sedangkan berlawanan jarum jam maka sudutnya bernilai positif. Nah, di sini anak-anak Ustazah menyajikan ada gambar ya, segitiga. Nah, di sini ada segitiga yang ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Dan di sini yang kuadran pertama ini ada sudut ABC dengan titik yang sudah ada pada gambar ya. Kemudian diputar 90 berlawanan jarum jam, berarti kan ke kiri ya, nanti akan berubah seperti ini ke kuadran kedua letaknya. Kemudian yang ketiga, jika diputar 180 derajat maka dia posisinya ada di kuadran ketiga. Nah, ini posisinya terbalik ya. Kemudian yang ini kuadran keempat ini dia akan segitiga ini akan diputar sejauh
masih bingung, Ustazah di sini sudah membuat rumusnya. Nah, sudut rotasi 90 derajat atau min 270. Kenapa min 270? Kalau 90 derajat kan positif, berarti dia ke kiri. Sedangkan 270 kan ke sini ya. Nah, di sini nih kan ini 90, 180, kemudian 270. Nah, kalau dari asalnya kita ke kanan, nah kan ke kanan berarti nilainya negatif, yaitu negatif 270. Nah, jadi akan diperoleh rumusnya AX min Y, maka bayangannya adalah dibalik, kemudian titik awalnya itu berlawanan arah, berlawanan tanda, yaitu min Y, X. Itu untuk sudut rotasi 90 derajat atau min 270 ya. Kemudian yang kedua, sudut rotasi 180 derajat. Untuk 180 derajat di sini ya, di lurus ini di kuadran ketiga itu juga sama dengan nilainya negatif 180 derajat. Karena posisinya sama, yaitu titik A X, Y, maka diperoleh bayangannya min X, min Y. Jadi tetap, cuma berbeda tanda. Kemudian yang ketiga, sudut rotasi 270. Nah, ini kalau 270 kan bernilai positif, berarti dia berlawanan jarum jam, maka terletak di kuadran keempat ya. Atau kalau kita lewat searah jarum jam, maka dia bernilai negatif, yaitu sejauh min 90 derajat. Maka rumusnya AX, Y akan diperoleh bayangannya dibalik untuk titik yang kedua berlawanan tanda, yaitu Y, min X. Sama kayak yang pertama ya, cuma beda di tandanya. Kemudian yang keempat, sudut rotasi 360 derajat. Kembali lagi dari awal sini kuadran 1, kembali lagi ke awal. Jadi tetap berada di kuadran 1 ya. Jadi nilai 360 derajat itu sama dengan negatif 360 derajat. Maka rumusnya AX, Y, maka akan diperoleh A aksennya tetap, yaitu X, Y, tidak berubah. Nah, seperti ini anak-anak rotasi perputaran. Selanjutnya di sini Ustazah mempunyai contoh soal. Yang pertama, A aksen adalah bayangan titik A, di mana titik A itu 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Maka koordinat titik A aksennya adalah, nah di sini karena 90 derajat ini, maka besar sudutnya adalah plus berlawanan jarum jam, maka plus 90 derajat. Maka untuk mencari besar sudutnya adalah di sini Ustazah tulis A berapa tadi? 3X, Y. Nah, kemudian dirotasikan titik 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka akan diperoleh A aksennya tadi min Y, min Y, X. Nah, kita pasang A-nya tadi 3,5, kemudian dirotasikan terhadap sebesar 90 derajat, maka akan diperoleh A aksennya 5-nya jadi negatif, kemudian 3-nya tetap. Nah, ini untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2, jika suatu titik 3,2 adalah hasil rotasi sebesar 180 derajat, maka titik asalnya adalah titik A
Nah, di sini kita tidak tahu titik A-nya berapa, kita kosongi dulu. Setelah itu dirotasikan 180 derajat. Nah, diperoleh A aksennya adalah 3,-2. Nah, jadi kalau sudah diketahui hasilnya, maka kita sudah bisa nyari titik asalnya. Nah, berarti kan ini min X ya, min X itu sama dengan 3, berarti X nya 3. Kemudian Y nya min 2, min Y min 2, berarti Y nya 2, min 2. Nah, ini anak-anak titik A nya yaitu 3,-2. Untuk nomor 3, soal nomor 3, bayangan titik A 2,-6 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Searah jarum jam berarti nilai sudutnya adalah berarti min 90 derajat. Nah, kita tulis dulu di sini. Titik A 2,-6 dirotasikan searah jarum jam ya, berarti titik 0,0 yaitu min 90 derajat. Kalau min 90 derajat berarti nanti akan diperoleh A aksennya yaitu Y, min X. Nah, jadi dari sini kan diketahui ya, A aksennya jadinya Y itu berapa nilainya, yaitu min 6, min X. X nya kan min 2, berarti min X, min 2. Maka akan diperoleh bayangan A aksennya adalah min 6,-2. Selanjutnya akan dicerminkan, A aksen ini akan dicerminkan terhadap sumbu X, yaitu min 6,-2 akan dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, min Y ya. Min 2, min ketemu berarti jadi 2. Maka A double aksennya adalah min 6. Mungkin itu anak-anak untuk materi kali ini, yaitu tentang rotasi perputaran. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa kalian pahami. Selamat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga video yang sudah Ustazah sampaikan bisa membantu kalian dalam mengerjakan aktivitas yang sudah Ustazah sertakan. Ketemu lagi minggu depan
di hari yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.